Berdasarkan fakta sejarah itu, lahirnya Serikat Islam itu pada 16 Oktober 1905. Nah, memang 1912 itu adalah ketika Serikat Dagang Islam sudah berubah nama menjadi Serikat Islam dan terdaftar secara resmi dengan akte notaris. Sehingga orang mengenal Serikat Islam lahir 1912 itu karena akte notaris itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Syarikat Islam TV. Kali ini kami sudah bersama Ketua Umum Syarikat Islam TV sama Kanda Hamdan Sufa. Assalamualaikum Kanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Itu untuk pertama kali kita ingin tahu sejarah dari Syarikat Islam TV. Syarikat Islam itu sendiri melalui Ketua Umum Syarikat Islam. Mungkin Kanda bisa jelaskan. Ya. Syarikat Islam ini semula namanya Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam itu berdiri pada 16 Oktober 1905. Organisasi pergerakan yang pertama lahir. Sebelumnya ada memang Jamiat Khair sekitar 1903. Setelah itu Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi dan teman-temannya di Surakarta di Solo, ya. Surakarta di Ningrat, ya. Tahun 16 Oktober 1905. Nah, semula orang hanya mengenal Serikat Islam ini lahir pada tahun 1912. Setelah Samanhudi sendiri bicara kesaksiannya sendiri bahwa beliau yang mendirikan, maka kami memutuskan berdasarkan fakta sejarah itu, lahirnya Serikat Islam itu pada 16 Oktober 1905. Nah, memang 1912 itu adalah ketika Serikat Dagang Islam sudah berubah nama menjadi Serikat Islam dan terdaftar secara resmi dengan akte notaris. Sehingga orang mengenal Serikat Islam lahir 1912 itu karena akte notaris itu. Sebelumnya memang terhambat, ya. Serikat Islam ini diaktekan karena khawatir organisasi ini menjadi organisasi yang membahayakan penjajah, ya. Karena gerakannya dari awal sudah gerakan dagang, sudah mengkhawatirkan, ya, Belanda. Karena itu tidak diberikan akte oleh pemerintah Belanda. Tetapi atas jasa Hos Cokroaminoto yang berusaha melobi pemerintah Belanda sehingga keluarlah akte itu, tapi itu pun akte yang 1912 itu tidak boleh organisasi itu bersifat nasional. Jadi hanya bersifat di masing-masing daerah, ya. Jadi mulai dari Surakarta. Dan setelah 1905 itu baru lahir 1908 Budi Utomo, kemudian Muhammadiyah 1912, kemudian berbagai organisasi yang lain, Nahdlatul Ulama 1926, ya, dan seterusnya. Jadi Syarikat Islam ini adalah organisasi kebangsaan dan pergerakan kemerdekaan yang pertama lahir di Indonesia. Tokoh-tokohnya banyak sekali, ya, hampir seluruh pendiri dan penggerak organisasi Islam selanjutnya adalah bergabung dengan Serikat Islam. Saya ambil contoh Muhammadiyah, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pengurus Serikat Islam. Ya, tahun 1917 ketika Kongres di Jakarta, beliau adalah anggota Dewan Pusat. Sekarang namanya Dewan Pusat, dulu namanya semacam pengawas begitu. Nah, sementara misalnya pendiri Nahdlatul Ulama, salah satu pendiri Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Wahab Hasbullah,
1914 ketika di Mekah, beliau adalah ketua Afdeling Syarikat Islam Mekah. Ketua Afdeling itu ketua cabang. Nah, ketika beliau balik ke Indonesia, aktif di Syarikat Islam, dan di Surabaya mendirikan Syarikat Tijarah, Syarikat Dagang, Syarikat Tijarah, karena Wahab Hasbullah itu adalah pedagang. Dan setelah itu 1926 beliau bersama Kiai Haji Mbah Hashim Asy'ari mendirikan Nahdlatul Ulama, dan penggerak organisator dari Nahdlatul Ulama itu justru dari Kiai Haji Wahab Hasbullah. Kiai Haji Hashim Asy'ari keulamaannya dan karisma yang sangat luar biasa. Jadi yang menggerakkan NU awal adalah juga dari kader Syarikat Islam. Dia begitu pula misalnya tokoh kebangsaan kita, misalnya Soekarno. Insinyur Soekarno dikader di Syarikat Islam dan tinggal di rumah ketua Syarikat Islam Cokroaminoto. Begitu juga Kartosuryo. Begitu juga Semaun Muso. Ya, Muso. Bahkan ketika Soekarno melanjutkan sekolah di Bandung, diantar oleh Cokroaminoto dan tinggal pertama di rumah ketua Syarikat Islam Jawa Barat. Itu diantar oleh Cokroaminoto. Diantar langsung untuk tinggal di situ. Semacam ketua wilayah lah sekarang ini. Jadi Pak Sanusi tinggal di situ, ya, dan itu diantar langsung oleh Cokroaminoto. Artinya apa? Hampir sebagian besar kader-kader penggerak awal perjuangan kemerdekaan itu lahir dari rahim Syarikat Islam. Jadi tentu dengan tidak mengecilkan peran ormas yang lain, tapi inilah awal mula pergerakan Indonesia Merdeka. Situ Agus Salim, kemudian Abdul Muiz, kemudian pendiri Taman Siswa, ya. Pernah menjadi sekjen Syarikat Islam, pendiri Taman Siswa. Jadi perkembangan Syarikat Islam dari zaman dulu dan zaman sekarang itu seperti apa, Kanda? Ya, awal sekali namanya saja SDI, yaitu gerakan yang ingin menaikkan harkat ekonomi kaum Bumi Putra melalui dagang. Saat itu posisi Bumi Putra dalam strata ekonomi itu paling rendah, karena itu diangkat oleh Syarikat Islam. Nah, kemudian semakin besar anggotanya masuk dalam kancah sosial politik, karena itu sekaligus merubah namanya menjadi Syarikat Islam. Nah, itu masuk dalam kancah politik, dan anggotanya tahun 1919 2.500.000 orang di seluruh Indonesia. Nah, itu menjadi kekuatan politik yang sangat besar. Nah, maka tidak heran perkembangan selanjutnya Syarikat Islam menjadi kekuatan politik yang sangat diperhitungkan ketika awal-awal pergerakan kemerdekaan. Dan selanjutnya memang gerakan politik yang banyak sampai pada setelah kemerdekaan juga ada partai politik, tapi sebagai sebuah partai suaranya tidak terlalu signifikan setelah kemerdekaan, dan sampai terakhir juga masih aktif di politik tahun 99. Tapi sekarang SI sudah memutuskan untuk kembali ke hita awal, menjadi gerakan ekonomi yang kami istilahkan dengan dakwah ekonomi. Jadi kita mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik, ya, dan Syarikat Islam kembali pada hita awalnya sebagai gerakan dakwah ekonomi. Dan itulah sekarang yang dilakukan dengan berbagai kegiatan memajukan ekonomi rakyat, membangun kesadaran betapa ekonomi ini menjadi masalah yang sangat penting karena ketimpangan ekonomi sangat luar biasa. Kondisi sekarang ini sama saja kondisi pada zaman dulu, ya, di mana kekuatan ekonomi terkonsentrasi oleh sekelompok kecil orang, sementara umat Islam dalam posisi yang lemah. Nah, ini yang kita mau naikkan derajatnya. Jadi itulah sebabnya kita namakan, kita ingin kembali kepada hita awal sebagai gerakan yang memajukan ekonomi dengan istilah yang singkat, dakwah ekonomi. Dakwah ekonomi. Ya. Terakhir nih, Kanda,
kesan pesan Kanda sebagai ketua umum Syarikat Islam itu bagaimana? Sekarang ini saya kira umat Islam secara keseluruhan di Indonesia ya, perlu membangun kesadaran untuk membangun kekuatan ekonomi. Dengan kekuatan ekonomi lah basis untuk membangun kekuatan politik. Kekuatan politik pada saat kekuatan ekonomi yang lemah, membangun kekuatan politik pada saat kekuatan ekonomi yang lemah itu sangat sulit dilakukan, karena dengan politik yang liberal pada saat sekarang ini ya, membutuhkan finansial yang besar, maka kita tidak akan menang. Karena itu membangun kekuatan ekonomi, memperbanyak kelompok menengah dari umat Islam, saat itulah secara politik umat Islam menjadi kuat. Karena itu mari kita membangun kekuatan ekonomi, semangat wirausaha. Jangan semua mau jadi pegawai, jangan semua menjadi PNS. Ayo, mari kita mulai berusaha, berwirausaha dan membangun kekuatan ekonomi, dan inilah yang menunjukkan kekuatan umat Islam pada masa yang akan datang. Ya. Terima kasih Kanda sudah berbincang bersama kami di channel YouTube Syarikat Islam TV. Buat teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan share channel dari YouTube Syarikat Islam TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.